Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati, kepribadian ganda adalah masalah kesehatan mental yang ditandai dengan adanya lebih dari dua, bahkan mungkin lebih lagi gitu ya, adanya kepribadian yang hidup dalam jiwa seseorang. Ini biasanya disebabkan adanya trauma yang cukup berat, atau ada rasa kecemasan atau ketakutan yang mungkin cukup berat untuk kehidupan seseorang ini. Sebenarnya apa sih penyebabnya dan bagaimana ini bisa menjadi satu catatan buat kita untuk paling tidak sebagai kita mungkin kolega kita atau saudara kita yang mengalami hal tersebut, kita bisa menghadapinya bersama sebagai support system dan bagaimana juga cara menanggulanginya agar mereka bisa hidup secara baik dengan kualitas hidup yang baik. Nanti kita akan bahas bersama pakar kita. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih fun fact seputar cara mengatasi trauma. Oke, yang pertama adalah menghadapi rasa takut. Trauma identik dengan rasa takut gitu ya, takut menghadapi suatu hal yang tidak mengenakan, tidak nyaman, tidak membuat rasa nih benar-benar merasakan suatu hal yang mengganggu dalam kehidupan kita. Nah, ini biasanya harus dikendalikan dalam diri kita dulu dengan cara mengelola rasa takut tadi. Takut terhadap hal itu terulang lagi, takut terhadap kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu kita rasakan lagi. Tapi ini mungkin kalau diucapkan mudah ya. Bagaimana sebenarnya caranya kita mengelola rasa takut dan bisa meredakan ini? Nanti kita akan bahas bersama pakar kita. Oke, selanjutnya adalah berbagi dengan orang lain. Nah, kalau kita bicara dengan rasa trauma, kadang-kadang kita simpan sendiri gitu ya. Saya trauma terhadap kondisi-kondisi yang mungkin pernah mengalami kekerasan, pernah mengalami pelecehan gitu, tapi enggan untuk mengungkapkannya pada orang lain. Nah, ini bisa jadi satu kendala yang akhirnya menjadi lubang trauma itu menjadi lebih besar lagi. Padahal kalau kita bisa berbagi dengan orang lain, ini akan membantu kita untuk bisa paling tidak share beban kita, dan kita juga dibantu orang lain untuk bisa menghadapi trauma tersebut. Tapi sejauh mana sebenarnya trauma ini bisa dibagi bersama orang lain gitu ya, dan bagaimana sebenarnya orang yang tepat untuk kita bagi cerita kita terhadap trauma yang kita alami, nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya. Oke, selanjutnya adalah curahkan melalui tulisan. Nah, ini kadang-kadang yang suka terlupa. Sahabat yang terbaik untuk diri kita sebenarnya diri kita sendiri. Tapi bagaimana ya caranya komunikasi dengan diri kita sendiri? Nggak mungkin kan kita ngomong sendiri gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi kita bisa melakukannya dengan membuat jurnal atau tulisan-tulisan. Misalnya saya merasa nggak nyaman nih kalau dalam kondisi A. Saya tidak merasa nyaman atau saya cemas kalau menghadapi kondisi B. Nah, dengan catatan-catatan tersebut sebenarnya bisa menjadi evaluasi diri juga. Oh, ternyata baiknya saya menghindari nih hal-hal demikian, atau bisa di-share juga pada tenaga profesional. Ternyata kadang-kadang kita tuh mungkin berpikir ya, saya punya trauma nih dok, saya punya trauma nih mbak, mas gitu ya, pada psikolog kita. Tapi pas kita jabarkan sebenarnya masih gamblang gitu, masih nggak benar-benar jelas trauma kita tuh pada apa. Jadi bisa di mapping dengan jurnal yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya adalah peduli pada diri sendiri. Kadang-kadang kita mungkin kurang menyayangi diri kita sendiri, kurang benar-benar merasa bahwa diri kita itu layak untuk dicintai. Jadi biasanya trauma-trauma tersebut kita biarkan begitu saja, tidak kita selesaikan. Padahal dengan membantu diri kita untuk merecovery trauma yang ada, sebenarnya bentuk kita mencintai diri sendiri. Sebenarnya konsep mencintai diri sendiri, peduli pada diri sendiri itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana seperti apa sih? Nanti kita akan bahas juga bersama pakarnya ya. Oke, selanjutnya adalah relaksasi. Nah, ini adalah bagian yang cukup penting sebenarnya saat kita menghadapi kecemasan atau gangguan-gangguan tertentu yang membuat kondisi kita nggak nyaman gitu ya. Nah, kondisi ini bisa kita hadapi atau kita redakan dengan cara relaksasi. Relaksasinya sendiri bisa dengan cara mungkin mengatur pernafasan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan ya. Ini mudah juga dicari bagaimana cara-cara relaksasi yang sederhana bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi juga nih saat kecemasan itu ada tapi kita sedang sendirian dan gak bisa berbagi.
mungkin kalau kita lakukan setiap hari secara rutin, lama-lama traumanya akan mereda, mungkin bisa hilang juga dengan sendirinya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, kita bahas bersama pakar kita hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah bahas nih beberapa fun fact seputar bagaimana mengatasi trauma. Sebenarnya trauma itu apa sih? Bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita akan bahas bersama pakar kita hari ini yang sudah hadir di studio bersama saya, ada Mbak Hertra Kristabel Hambali, MPSI psikolog klinis dari Bethsaida Hospital. Halo, apa kabar Mbak? Baik, apa kabar Mbak datang di Dika? Bincang Sehati, aku baik Terima juga. kasih. Oke, hari ini kita bicara tentang hal yang cukup serius sebenarnya Iya. tentang trauma ya. Sebelum kita bahas bagaimana cara mengatasinya, mau tahu dulu nih, sebenarnya trauma itu apa sih dalam diri seseorang? Nah, sebetulnya trauma itu apa sih? Orang kan suka bilang, saya trauma nih, saya trauma. Hmm. Trauma itu sebetulnya luka. Nah, di sisi psikologi sendiri, kita bicara luka itu nggak cuma fisik. Luka itu bisa secara emosional juga. Artinya kita mengalami hal buruk yang membuat kita nggak nyaman. Nggak nyaman itu bisa sedih, bisa takut, bisa tertekan, bisa cemas, apapun. Jadi trauma adalah sebetulnya luka yang bikin secara emosional kita nggak nyaman. Oke, rasa nggak nyaman kan suatu hal yang sebenarnya umum ya. Kalau Betul. misalkan kita ngerasa mungkin melihat satu hal yang kecelakaan gitu, Ya. semua orang pasti rasanya nggak nyaman gitu Betul. melihat itu. Tapi mungkin ada seseorang yang dengan kecelakaan, situasinya ada ambulans dan segala macam, itu nggak nyaman. Tapi bagaimana kondisi ini bisa dibilang atau dikategorikan dalam kategori trauma? Kan Oke. kadang-kadang kita dengan asal aja ya, enggak saya trauma ngeliat ini gitu. Setuju. Trauma tadi sebetulnya normal. Kita setiap hari mungkin gitu ya ngelihat ada orang yang bertengkar, Betul. ada orang yang marahin kita. Itu bisa jadi trauma bisa, tapi sangat subjektif. Artinya trauma kayak luka lah, kita bisa sembuh sendiri tentu Ya. bisa. Tapi ada lihat apakah dalam frekuensi sesering mungkin ataupun durasi selama beberapa saat dan akhirnya mengganggu. Tadi trauma yang disebut dalam hal ini, kayaknya saya trauma deh, adalah sesuatu yang mengganggu. Mengganggu apa sih? Mengganggu diri kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya jadi ganggu pekerjaan, ganggu kira-kira hubungan kita sama keluarga, hubungan kita sama teman, ganggu diri kita sendiri. Contoh, nggak bisa tidur, jadi nggak bisa makan. Nah, itu yang sebetulnya perlu diwaspadai. Jadi kita lihat nih, seberapa mengganggu buat diri kita soal trauma tadi. Oke, jadi trauma nggak bisa dikategorikan cuma hal yang mengganggu saja ya. Tapi Betul. kalau mengganggunya terus-menerus dan berpengaruh pada mungkin hubungan sosial, lalu ada kondisi fisik juga sampai nggak Betul. bisa tidur gitu ya. Jadi jangan asal ngomong trauma, karena ada orang yang memang benar-benar trauma dan nggak bisa merasakan itu sama sekali. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana cara mengatasi trauma. Ya. Kita konfirmasi benar atau tidak. Pertama adalah menghadapi rasa takut tersebut. Jadi sebenarnya trauma tuh better dihindari atau dihadapi? Nah, menghadapi itu kan adalah berbagai cara. Contoh, kita menghadapinya bisa dengan kalau kita takut, pokoknya kita lawan rasa takut itu. Nah, menariknya adalah saat kita emosi kita lawan, emosi itu kan semakin kuat. Oke. Jadi menghadapi di sini artinya kita memberikan ruang buat emosi kita. Wajar nggak sih, kita manusia pasti Ya. takut. Saya pun gitu ya kesini kayaknya ada rasa takut juga gitu kan. Takut salah, takut ini, takut itu. Artinya kita sebagai manusia kita pun kasih ruang untuk emosi kita. It's okay, nggak apa-apa buat ngerasa takut. Kita rangkul rasa takut kita. Kita kenali, kita rasakan. Tapi kita nggak fokus, akhirnya takut terus. Tapi menghadapinya artinya kita menerima rasa takutnya, katanya kita fokus juga. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan saat ini untuk menghadapi rasa takut? Karena rasa takut itu diperlukan. Dari zaman purbakala pasti ada rasa takut. Kalau nggak kita nggak hidup sampai sekarang gitu kan. Betul. Dengan rasa takut kita belajar sebetulnya kita lebih hati-hati. Kita lebih teliti. Kita takut nih salah di pekerjaan. Itu membantu kita loh. Membantu Oke. kita artinya apa? Membantu kita lebih pelan-pelan. Wah. Terus kita Lebih tahu cermat lebih juga hati-hati, ya. lebih cermat, lebih disiplin misalnya. betul. Itu kan sebetulnya rasa takut itu akhirnya
kita menerima rasa takut itu, tapi kita fokus kepada solusi, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasinya. Jadi benar banget, rasa takut harus dihadapi, tapi bukan dilawan emosinya, tapi kita menerima emosinya. Menerima emosinya itu yang paling penting, bukan dilawan, karena makin dilawan justru makin kuat ya Makin rasa takut, takutnya. Itu justru. dia masalahnya. Oke, selanjutnya mengatasi trauma ini dengan berbagi dengan orang lain. Kadang-kadang apalagi kalau kita lihat yang traumanya tentang kekerasan atau pelecehan, berbagi itu sulit banget ya nggak sih Mbak? Betul. Nah sebenarnya sejauh mana trauma ini bisa kita share, bukan berbagi trauma ya, tapi berbagi ceritanya, berbagi rasanya, ini bisa kita share pada orang lain. Oke, kita mungkin berpikir apakah trauma ini patut buat di-share atau tidak. Sebetulnya kita harus lihat, kita share ini tujuannya apa. Terus kita mesti lihat siapa orang yang mau kita share. Tentu beda saat kita share ke profesional atau kita share ke sosial media. Itu sangat-sangat berbeda. Beda kita banget. lihat. Betul, karena tanggapannya jadi nggak bisa terkontrol. Saat kita share, kita itu sebetulnya menarik memori yang dulu itu terjadi, kita ngerasain kembali emosinya. Makanya kalau orang bilang share dong, nggak semudah itu. Karena saat ada kejadian yang buruk, kita mesti nginget lagi dan ngerasain lagi, itu kan sangat-sangat tidak menyenangkan. Nah saat kita share, tujuannya itu adalah baik. Misalnya, kamu nggak sendiri loh, itu kan membantu diri kita sebetulnya, ternyata yang mengalami itu nggak cuma saya. Jadi betul banget, sharing itu membantu sebetulnya, tapi nggak perlu dipaksakan. Artinya, ambil waktu kamu untuk melihat, saat kita share tujuannya apa sih? Siapa sih orang-orang yang benar-benar kita percaya buat keep nih, buat menjaga cerita kita. Sehingga saat kita share, kita benar-benar bisa mengekspresikan dengan jujur dan juga mendapat support gitu. Mendapat support itu kira-kira supaya kita nggak ngerasa sendiri. Artinya apa yang kamu alami mungkin belum tentu salah kamu loh. Dan kamu nggak sendiri mengalami hal ini, dan justru jadi punya teman bareng-bareng kan enak ya Mbak ya. Betul. Jadi sebenarnya saat kita share tuh beban kita juga bisa Terangkat, lebih ringan, betul. lebih reda. Tapi permasalahannya share-nya ke siapa dulu nih, Nah, dan itu yang medianya penting. apa nih gitu Betul. ya. Kalau mungkin di sosial media akhirnya malah jadi self diagnose, dibantu dengan masukan-masukan orang banyak yang mungkin kurang paham juga, sama-sama awam. Betul. Akhirnya malah tambah parah, traumanya makin banyak lagi. Oke, selanjutnya adalah mengatasi trauma dengan mencurahkannya lewat tulisan. Nah, ini kalau kita bicara lewat tulisan kan memang sering disarankan untuk membuat jurnal. Nah, sejauh mana sih jurnal ini bisa efektif untuk seseorang yang mengalami trauma? Oke, seberapa efektif adalah sebetulnya jurnal ini efektif saat kita jujur. Kenapa? Jujur tuh nggak mudah loh. Benar. Jujur Apalagi itu jujur nggak sama diri mudah. sendiri ya. Betul, jujur untuk diri sendiri. Saat kita journaling, kita nginget lagi nih, sama persis kayak share, kita nginget lagi memorinya. Kita nanya ke diri kita sendiri, kamu ngerasa apa sih? Kamu mikir apa sih? Dan saat kita tulis, kita kan akan baca ulang. Sehingga kita lihat, kita mengulang, oh ini loh yang saya rasakan, itu proses kita menerima sebetulnya. Saat akhirnya kita, oh ya ini yang saya rasakan dan saya berani tulis, itu kan mengekspresikan. Jadi betul banget, tapi seberapa efektif saat kamu pertama harus jujur. Nah, saat jujur itu yang membantu sebetulnya, ini loh yang terjadi dari saya dan it's okay, ini bagian dari diri saya, itu yang membantu. Nah itu dia, kita bisa mulai dengan jurnal saat kita sudah bisa jujur, sudah bisa menerima. Kalau masih tahapnya denial kayaknya masih sulit ya untuk buat jurnal ya. Dan mungkin nggak tahu mesti nulis apa. Kayaknya mau tulis saya trauma tapi enggak gitu ya. Ini saya takut tapi saya nggak takut. Jadi akhirnya denial semua dan kita nggak bisa mapping dari jurnal yang kita buat. Oke, selanjutnya nih ya adalah peduli dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita berpikir, enggak kok saya peduli, saya rawat diri setiap hari, saya makan makanan yang saya suka. Tapi ternyata tidak sepeduli itu diri kita pada kesehatan jiwa kita. Sebenarnya cara yang sederhana untuk bisa mulai peduli pada diri sendiri yang sifatnya nggak konkret nih kan sebenarnya. Itu gimana caranya Mbak? Oke, peduli diri sendiri sifatnya seperti apa sih yang konkret? Sesimpel tadi kita ketemu, tanya, apa kabar Mbak Herta? Saya juga tanya, apa kabar Mbak Dika? Coba deh sekali peduli itu mulai dari tanya apa kabar saya hari ini. Kita bisa 10 kali gitu ya ketemu orang nanya apa kabar. Coba kita sapa diri kita sendiri apa kabar. Sehingga kita kenal hari ini saya ngerasa apa ya emosinya.
hari ini saya mikir apa ya? Ada nggak sih kejadian-kejadian yang saya suka ataupun nggak suka? Saat kita peduli, kita mulai dari kenali. Itu akan membantu kita selanjutnya harus seperti apa. Karena udah kenal gitu kan. Sama kayak sama orang lain saat kita nanya apa kabar? Oh, saya nggak oke nih kenapa? Saya lagi sakit. Jadi kita tahu selanjutnya, oh mungkin kita bisa kasih saran ini dan lain-lain. Sama konkretnya adalah peduli diri sendiri adalah mulai tanya. Apa kabar kita hari ini, itu paling konkret. Paling bener itu Paling ya. bener. Selanjutnya kayak tadi, oh ya saat sakit saya harusnya kayaknya makannya lebih sehat. Oh saya kurang tidur. Itu kan udah selanjutnya. Tapi paling pertama adalah kita tanya, apa kabar saya hari ini? Apa kabar? Dan terima kasih sama diri Betul. kita ya. Karena ngejalanin hidup tuh nggak gampang gitu Betul. ya. Hari-hari ada yang mudah, ada tidak. Ada gitu. yang enggak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah kita tuh mengatasi traumanya ini dengan cara relaksasi. Ya. Nah, relaksasi sendiri itu mungkin yang saya tahu kan tadi ada yang paling sederhana adalah dengan pernafasan gitu. Setuju. Yang 478 misalnya seperti itu. Atau mungkin ada cara-cara lain nggak sih untuk relaksasi? Apakah memang perlu media tertentu seperti musik, aromaterapi yang sekarang mungkin sedang digandrungi gitu Betul. ya? Gimana nih Mbak? Nah, relaksasi sendiri kan katanya adalah relax. Relax itu artinya membuat diri kita lebih tenang. Sebetulnya metode apapun selama itu membuat kamu lebih tenang, nggak apa-apa gitu. Karena beda-beda nih. Oh ada yang musik, oh malah joget gitu. Nah, betul. nggak jadi Atau tenang. malah ikut nyanyi gitu Ikut ya. nyanyi gitu. Tapi fokusnya adalah relaksasi adalah sesuatu yang membuat kita tenang. Paling gampang adalah tadi nafas. Ada yang pakai hitungan 4-4, nggak apa-apa juga. Oke. Kira-kira yang sesuai diri kamu. Apakah itu bisa mengatasi trauma? Pertanyaannya kan itu. Relaksasi membantu kita lebih tenang. Saat kita lebih tenang, kita bisa berpikir dengan lebih baik. Sesimpel kalau kamu panik, kalau kamu tertekan, boro-boro mikirin kira-kira mau ngapain ya. Kita cukup menenangkan diri kita karena itu cara kerja otak kita. Saat kita tenang, kita akan membantu otak berpikir kita itu jadi lebih baik. Bagaimana nyusun rencananya, bagaimana solusi masalahnya. Tapi saat kita cemas, saat kita takut, yang bekerja adalah otak emosi. Kita tidak akan bisa berpikir dengan lebih baik. Jadi intinya, apakah bisa mengatasi traumanya? Itu membantu kita berpikir lebih baik, baru selanjutnya kita bisa membantu mengatasi trauma kita. Itu dia. Ya relaksasi, ya relax gitu ya. Betul. Kalau kita relax pasti cara berpikir kita lebih optimal, lebih baik lagi, dan paling tidak kita lebih siap juga menghadapi tadi ketakutan tadi, menghadapi trauma tadi. Oke, nanti kita lanjut lagi untuk topik utama Siap. kita, tapi kita harus jeda dulu ya Mbak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, dan kali ini kita akan bahas tema utama kita tentang kepribadian ganda atau DID. Nah, mungkin pemirsa di rumah punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama Mbak Herta Kristabel Hambali, MPSI psikolog klinis dari Bedside Hospital. Oke, kita lanjut pada tema utama kita tentang kepribadian ganda. Ini kita mungkin sering lihat itu cuma di film. Setuju. Gitu ya. Ada nggak sih dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan kita, orang terdekat kita, bisa nggak sih kita mengenalinya gitu ya? Apalagi kita kan nggak paham kepribadian dia gitu ya. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang kepribadian ganda, sebelum kita benar-benar paham, kita harus kenal dulu dong. Ya. Itu sebenarnya kondisi seperti apa sih dalam kesehatan mental seseorang? Oke, kepribadian ganda atau dikenal dissociative identity disorder. Nah, kalau kita tanya itu kayak gimana sih seseorang yang sebetulnya memiliki lebih dari satu kepribadian? Kayak tadi, banyak kan juga nonton di film. Betul. Karena faktanya itu hanya 0,01 sampai 1% dari populasi. Jadi sangat-sangat sedikit. Nah, terus itu seperti apa? Gampang gini, kalau misalnya mungkin Mbak Dika sini naik mobil dari rumah, kita sering banget tuh naik mobil, terus tiba-tiba udah sampai. Kita nggak sadar selama di perjalanan itu seperti apa, karena autopilot aja gitu kan. Nah, itu yang dinamakan disosiatif. Nah, dissociative identity disorder artinya dia tidak menyadari ada identitas lain di dalam dirinya.
Jadi, oh disosiatif yang normal kayak gimana? Gampangnya kalau kita lagi ngerasa autopilot. Kita misalnya lagi kerja sibuk ya, makanannya tahu-tahu habis. Iya, gitu. udah habis ya gitu ya. Betul. Nah itu kan kita nggak sadar. Nah kondisi ini kalau ekstrim akhirnya menampilkan tadi kita nggak sadar kalau kita punya identity lain. Nanti kita bahas ya, Ya, penyebabnya kok bisa sampai kayak gitu. Jadi istilahnya kita secara normal seseorang bisa merasakan istilahnya missing piece itu tuh bisa gitu bisa. ya, tapi tetap dengan identitinya dia, Dengan identitas bukan dia. dengan identity orang lain. Betul. Atau mungkin kepribadian yang lain. Intinya Betul itu yang banget. membedakan. Yes. Oke, nah sebenarnya gimana bisa sampai ada tumbuh jiwa lain istilahnya gitu ya, identitas lain dalam tubuh seseorang? Oke, jadi kalau kita sendiri secara normal, psikologi itu atau psikis, kita akan membantu mengatasi rasa sakit. Mulai dari situ, itu hal yang normal-normal. Nah, faktanya adalah, ini salah satu faktornya adalah trauma masa kecil. Bayangin anak kecil, dia dipukulin atau dikata-katain, bahkan ada sexual abuse. Dia itu menghindari reality. Saya nggak mau di sini, saya nggak kepingin. Normalnya apa sih? Normalnya mungkin anak masuk lemari terus ketakutan. Nah, saat ketakutan terus-menerus itu, akhirnya itu yang membantu dia itu split atau terpisah identitasnya. Untuk apa sih? Awalnya untuk melindungi. Sehingga kita tidak merasakan rasa sakit itu, kita lupa dan ada identitas baru yang melindungi dia. Identitasnya bisa macam-macam, bisa melindungi. Faktanya bahkan bisa beberapa kasus yang saya baca dari jurnal itu, bahkan identitasnya itu mirip sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan pernah ada yang menjadi pembulinya dia. Jadi untuk mengatasi itu dia menjadi orang lain. Karena dia tidak ingin mendapatkan realitas itu. Kan kita banyak hal yang kita nggak sesuai harapan. Dan saat itu terjadi memang faktanya itu banyak kan di anak-anak. Dia punya trauma di anak-anak sehingga dia split. Dia membantu melindungi, akhirnya jadinya identity personality disorder. Jadi bisa jadi sebenarnya karena enggannya dia untuk hidup di jiwanya dia, karena mungkin di realita yang begitu buruk. Karena memang rasa sakit yang bertubi-tubi, ketidaknyamanan kehidupannya, dia ingin menjadi orang lain. Bahkan tadi bilang dibully, malah dia mau mungkin berubah bisa jadi si pembulinya karena benar-benar rasanya nggak nyaman menjadi identitas dirinya sendiri. Sebenarnya kalau dibilang berapa paling banyak yang pernah ada kasusnya di dunia kan bisa 2 ataupun lebih. Paling banyak yang pernah terjadi di dunia yang Mbak tahu sendiri dan pernah Mbak pelajari, berapa banyak identitas yang bisa hidup dalam diri seseorang? Nah itu bisa banyak faktanya, karena gini, saat kita konseling ataupun kita assessment psikolog, saat identitasnya kepribadian ganda, itu akan banyak munculnya. Dari mulai satu pastinya nggak normal ya, lebih dari satu sampai misal banyak banget. Dan itu kan terpecah karena trauma. Saat dalam tadi ketemunya mungkin hari ini 2, terus 3, terus 4, itu kan terus kita assessment. Dan itu perlu bertahun-tahun. Jadi kalau ditanya paling banyak faktanya adalah ada yang bilang sampai 24. Tapi apakah bisa dibuktikan? Itu kan perlu waktu buat bertahun-tahun. Jadi kalau ditanya itu akan ada berbagai macam dan saya belum ketemu gitu. Saya belum ketemu yang maksimal berapa atau minimalnya. Karena mungkin bisa ketika tumbuh dia akan membuat lagi identitas baru tanpa sadar gitu ya. Nah bicara tentang kesadaran, sejauh mana mereka bisa menyadarinya atau sebenarnya mereka nggak akan pernah sadar, akhirnya sampai orang lain yang menyadari? Setuju, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena sebetulnya saat identitasnya lain mengambil alih, mereka akan lupa. Karena mereka nggak sadar. Sehingga ciri-cirinya apa sih? Justru mereka tidak tahu beberapa timeline dalam kehidupannya. Kita nggak bisa ingat, oh dulu pas saya 4 tahun, 5 tahun itu katanya sih saya pernah pergi ke sini, tapi nggak pernah ingat. Jadi banyak timeline yang acak-acakan di dia. Jadi contohnya adalah kira-kira kalau ciri-ciri paling gampangnya apa? Kita ingat nggak ya timeline kehidupan kita, terutama timeline yang penting.
Oke. Ya wajar dong, misalnya saya udah sekian puluh tahun gitu kan. Betul. Ada hari-hari di mana kita lupa, wajar. Wajar. Tapi kok timeline-timeline yang penting enggak Saya ada ya? wisuda, Betul. Dan banyak. menikah, begitu ya. Betul. Lupa gimana tuh caranya? Nah itu. Oke. Jadi salah satunya adalah memang nggak sadar orangnya. Dan maksudnya bukan dia yang mau loh untuk tidak sadar itu, karena itu udah di luar kontrol dia kalau udah gangguan. Bahkan mungkin saat dia menjadi identitas berbeda, dia bisa dalam lingkungan sosial yang berbeda juga nggak sih? Sampai orang terdekatnya, misalnya orang tuanya pun tidak tahu betul gitu ya. Itu bisa terjadi juga? Bisa. Jadi kan pada saat misal identitasnya berubah, itu kan orang punya pola pikir, setiap identitas punya pola pikir yang berbeda. Punya perilaku yang berbeda, bahkan punya hobi yang berbeda. Bahkan gerakan-gerakannya pun berbeda. Nah, pada saat itu terjadi, bisa aja yang tadinya biasanya nggak pernah punya teman, dengan identitas berbeda, dia suka banget party, suka banget tiap hari ketemu sama teman-temannya, itu bisa sangat berbeda. Dan kita bisa lihat gimana sih konsistensinya, karena ini adalah, kalau gangguan kepribadian itu selalu gangguan berat. Artinya kepribadian itu butuh bertahun-tahun, assessment dan terapinya pun perlu lama untuk mengetahui benar nggak ya dia benar-benar identitasnya kepribadian ganda. Ini tuh menarik gitu ya. Tadi misalnya orangnya introvert, tapi pada kepribadian yang lain dia bisa suka party, punya teman yang banyak, bahkan ekstrovert. Padahal mungkin si pribadi awalnya kan mungkin ya sudah ada nih. Pemalunya gitu pemalu, terus introvert, sebenarnya sudah ada kombinasinya. Bagaimana bisa ada kepribadian yang bertolak belakang itu tumbuh dalam satu jiwa yang sama? Setuju. Kok bisa gitu? Menariknya adalah faktanya ngomongin psikolog jiwa itu kita keren banget menurut saya. Karena saat misalnya tadi, orang dibully, dia nggak kepingin jadi dirinya, dia nggak kepingin ada di lingkungannya. Ada orang yang mengambil alih identitas baru, mengambil alih untuk kita nggak seperti itu. Akhirnya kita adaptasi untuk menjadi seseorang yang sangat-sangat berbeda sehingga dia nggak mau lagi diperlakukan seperti itu. Contoh, mungkin tadi orangnya pemalu, jadinya dibully ataupun dikata-katain, bahkan mungkin gara-gara dia ngerasa gara-gara sifatnya seperti itu, dia jadi diperlakukan sangat-sangat tidak adil atau bahkan disakiti. Akan ada identitas baru kan tadi, karena untuk melindungi awalnya. Sehingga identitas baru, ya saya nggak mau begini, saya harus begini untuk melindungi identitas yang sebetulnya intinya. Nah, cara dia melindungi ini kan tidak ada di identitas awalnya. Apakah sebenarnya itu berasal dari dalam dirinya atau dia meniru identitas orang lain yang secara tidak sadar dia masukkan ke dalam ingatannya, memorinya? Ya, pertanyaannya sangat bagus dan menarik. Itu bisa dua-duanya. Artinya saat kita menghadapi sesuatu, kita akan merubah diri kita untuk menghadapi itu. Apapun yang terjadi, the power of pepet gitu ya. Dan itu terjadi loh. Dia bisa aja meniru seseorang karena kita beradaptasi. Beradaptasi artinya meniru. Beradaptasi seseorang atau kita kebalikannya. Kita nggak pernah mau jadi orang seperti itu, kita berusaha mati-matian. Dan kalau udah sampai kepribadian ganda itu udah nggak sadar semuanya. Artinya dia bisa aja, dia tahu mamanya dulu ngelindungin dia. Ternyata mamanya pergi, dia menjadi identitas seperti mamanya. Itu bisa. Atau papanya yang pukulin dia dan dia menjadi seseorang yang seperti papanya. Kenapa? Karena dia mesti fight, mesti lawan. Itu sebetulnya. Jadi bisa jadi memang ada di dalam diri dia bibit ini, atau mungkin dia meniru gitu, karena sebenarnya kepribadian itu kan secara nature dan nurture juga gitu. Betul ya, ada lingkungan sosialnya juga. Nah, ini the power of kepepet kadang-kadang ya. Dikejar anjing jadi lebih kuat, lebih cepat larinya udah kayak atlet gitu ya. Ini yang bisa harus ini benar-benar keistimewaan jiwa yang kita kadang-kadang menjadi misteri juga. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena makin seru perbincangan kita, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Iya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kepribadian ganda. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Oke, kita lanjut lagi bersama psikolog kita hari ini, ada Mbak Herta Kristabel Hambali, MPSI, psikolog klinis dari Bedside Hospital. Mbak, kalau kita bicara tentang kepribadian ganda ini nggak mungkin, sebenarnya sangat tidak mungkin disadari oleh si penderitanya.
berarti orang sekitar yang akan mulai memahami, atau mungkin lambat laun ya, nggak mungkin cepat juga gitu, bahkan Menyadari lah ya. menyadari gitu ya, nih orang-orang terdekatnya baru sadar kok kayaknya ada yang beda nih dari dirinya gitu ya. Nah, biasanya apa sih yang bisa kita lakukan? Kan nggak mungkin, kita pasti juga kaget gitu kan ya. Ini kenapa gitu kan? Gitu. Setuju. Nah, pastinya keterkejutan ini akan membuat si person ini atau orang tersebut juga nggak nyaman. Ketika kita mengenali tanda-tandanya, sebenarnya yang paling bijak kita bisa lakukan adalah seperti apa? Oke, mungkin kalau ditanya, ini tuh nanti akan mirip-mirip dengan gangguan lain. Kalau kita jadi seseorang yang kayaknya ada masalah deh sama si A gitu, kita sebut A. Kita bisa lihat, kita bisa observasi, apakah ada perubahan-perubahan ekstrim dari perilakunya, apakah ada perubahan-perubahan ekstrim dari emosinya, apakah ada perubahan-perubahan ekstrim bahkan dari gerakannya, cara bicara, itu udah paling penting. Dan kok kayaknya tiap kali ditanya ada timeline yang dia lupa, yang dia nggak tahu. Bahkan biasanya, kok kamu kayak gini ya, oh ya, bahkan dia nggak tahu dia melakukan apa. Karena ada beberapa kali dia tidak sadar dan perubahan kepribadian itu tidak disadari sama kepribadian intinya. Itu sebetulnya yang mesti kita pahami. Artinya saat ada orang terdekat kita, kita observasi dulu. Kita ngajak jangan-jangan kamu ini, kamu jangan dong ya, gitu kan, ya. nggak juga ya. Nggak juga, kita observasi dan kita lihat, oh perubahan-perubahan ini kok agak konsisten ya. Yang paling bijak apa? Yang paling bijak kita bisa bawa dia ke profesional. Psikolog dan psikiater. Pertama biasanya ke arahnya psikologis dulu karena kita ngomongin kepribadian. Terus gimana kalau nggak mau dibawa gitu? Ini pertanyaan yang paling sering. Karena orang yang biasanya terganggu gitu ya, orang-orang sekitar bukan dirinya gitu. Nah yang protes itu kan mungkin keluarganya. Bantulah dengan kita bawa ini untuk lebih kenal kamu loh, kita harus apa. Artinya dia dibawa bukan karena dia sakit, bukan karena dia yang yang pelakunya nih gitu, enggak. Tapi kita bawa dia karena kita mau memahami apa sih yang bisa saya lakukan, apa sih yang bisa keluarga lakukan, apa sih yang bisa teman-teman lakukan buat membantu dia. Kalau udah ciri-ciri seperti tadi, bantulah buat bawa ke profesional, itu udah paling bijak sih. Oke. Walaupun dengan sudah dibawa ke profesional kan nggak mungkin semudah membalikan telapak tangan. Akhirnya kepribadian lain tersisihkan atau hilang begitu saja. Berarti kan sebagai support system keluarga, apalagi orang-orang terdekat seperti mungkin pasangan, anak, orang tua, ini kan berarti harus mengenal kepribadian lain dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya. Apa yang bisa kita lakukan ketika ini dalam masa treatment atau masa pengobatan? Apakah kita akhirnya harus berkenalan juga, menanggapi ketika dia menjadi orang lain? Oke, saya selalu bilang kita selalu memisahkan peran. Peran saya sebagai psikolog, artinya saya dibekali untuk ilmu sampai treatment sampai diagnosa. Saat kita jadi orang tua, jadilah orang tua yang bijak dan baik. Artinya kita menerima, kita support, kita tahu, kita kenali. Saat kita jadi teman, kita kan cuma bisa, oh ya saya dengerin, saya nggak ngejudge. Cukuplah jadi peran kamu yang baik. Saat kamu jadi anak, cukuplah apa sih, peduli, minimal itu. Sehingga saat kita bermain peran di sosial, jadilah peran terbaik dari diri kamu. Saat kamu bisa mendengarkan, it's okay. Saat bisa kenalan, it's okay. Saat kamu belum percaya, nggak apa-apa gitu loh. Karena memang ini kan gangguan kepribadian yang berat. Artinya nggak semua orang bisa percaya loh. Ini mah drama aja. Setuju, kalau nggak percaya kasih waktu tapi tidak perlu judge. Ya udah, saya nggak percaya, saya belum percaya, tapi saya kasih waktu buat ngeliat, saya kasih waktu buat observasi, saya kasih waktu buat ngenali. Ya dong, kalau kita nggak percaya terus udah saya nggak mau lagi, ya artinya kamu nggak menjadi mendukung juga, justru akan menghambat proses ini. Jadi mulai dari jadilah peran yang baik dan kita mau menerima loh. Mau menerima masukan, mau menerima mungkin ini ada ilmu lain, ada penjelasan lain, atau ada penyakit baru yang sebetulnya belum kamu tahu.
Oke, jadi memang prosesnya kita menerima dulu ya, karena sebenarnya poinnya mereka yang menderita gitu ya. Kita pasti terdampak juga, tapi Pasti. memang paling tidak kita yang dalam kondisi paling sadar begitu. Nah, yang jadi pertanyaan ketika kita sudah menerima dan kita akhirnya melihat beberapa kepribadian dalam dirinya. Misalkan si A ini kepribadian utamanya adalah Sari gitu ya. Ketika dia menjadi Mira atau menjadi Santi, apakah kita menanggapinya sesuai kepribadian yang sedang ia mainkan atau yang sedang ia alami? Setuju. Tanggapilah dengan bijak karena setiap kepribadian itu kan punya sesuatu yang berbeda. Bisa aja dia misalnya, oh si Sari ini artinya nakal, terus keluar dari aturan, ya tetap artinya kita nggak usah ngikutin, kita tetap jaga aturannya seperti apa. Jaga paling pertama itu aman. Yes, aman. Kenapa? Gangguan ini biasanya diikuti dengan gangguan lain. Depresi, salah satunya adalah keinginan bunuh diri. Artinya kita sebagai keluarga, kita menanggapi kepribadian lain boleh sekali, tapi prinsipnya aman. Yang kedua, saat itu melakukan yang tindakan-tindakan yang nggak baik, nyalahin aturan atau mabuk-mabukan, ya tetaplah kita larang. Kita memperlakukan dengan kepribadian yang berbeda, tapi tetap ada aturannya. Gitu. Prinsipnya aman pasti. Prinsipnya harus aman. Nah, tadi kan kita masih bahas sebenarnya tentang berapa banyak sih kepribadiannya, impactnya apa sih pada orang-orang sekitar, pastinya jadi bingung ya saat dia jadi siapa, apa yang sedang dia rasakan. Sebenarnya dampak nantinya tuh pada dirinya sendiri apa? Dan ini kan proses depresinya terus berjalan sebenarnya ketika kita tidak bisa punya support system yang baik dan tidak ditreatment dengan baik ya. Nanti kita akan bahas, tapi kita baca dulu DM Instagram boleh. ya. Silahkan. Dari pemirsa di rumah, dari @erika. Pertanyaan saya bacakan ya Mbak ya. Ya, silakan. Saya dari kecil susah mengekspresikan marah, bahagia, bahkan sedih. Saya memiliki luka masa lalu yang berusaha saya tutupi dengan keceriaan sehari-hari. Saya juga cenderung bisa merendam dan menutupi hal-hal yang tidak menyenangkan. Apakah perilaku seperti ini bahaya untuk diri saya? Sebaiknya apa yang harus saya lakukan? Terima kasih Mbak Erika pertanyaannya ya. Jadi dia lukanya banyak, pedihnya banyak, tapi mungkin banyak orang yang nggak mau share kan. Betul. Nah, dia menutupinya dengan keceriaan, dengan kebahagiaan, istilahnya kalau sekarang pura-pura bahagia gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini bahaya nggak sih kalau dia terus memendam kepedihannya hanya untuk dirinya dan dia menjadi ya istilahnya mengkamuflase emosinya begitu kan? Betul. Gimana Mbak? Itu sangat bahaya. Kenapa? Kita jadinya nggak jadi diri kita sendiri. Sebetulnya kayak di dalamnya di dalamnya sedih tapi di luarnya senyum. Manusia bisa begitu, manusia bisa begitu, manusia bisa berbohong. Nah, tapi bantu diri kita. Kalau susah kenalin, biasanya saya pakai asosiasi. Kalau kamu diasosiasikan misalnya perasaan kamu hari ini kayak apa, pakai metafora. Kayak matahari Mbak, kenapa? Perasaan saya hari ini agak hangat, tapi juga kadang-kadang panas gitu. Itu tidak akan ada judgement ataupun tidak ada penilaian positif atau negatif. Gunakan simbol-simbol karena kita tuh sebenarnya dari simbol. Oh iya, saya sih perasaannya mulai dari ini. Kalau digambar kayak gini nih, bahkan abstrak pun nggak apa-apa. Makanya kita ada art therapy. Oh ya, kalau misalnya perasaan saya kayak binatang, kayak kancil Mbak, kadang loncat-loncat gitu, misalnya gitu. Itu kan tuh jadi fun banget loh, bukan yang berat. Tapi saat kamu akhirnya belajar buat mengasosiasikan, kamu belajar buat kenalin, kamu belajar buat jujur, kamu belajar buat terima, sehingga belajar pelan-pelan buat mengekspresikan. Tapi kalau udah dari kecil gimana? Perlu bantuan psikolog memang. Kenapa? Kita perlu belajar ada yang guidance. Tapi boleh nggak ikutin tips-tips di internet? Boleh aja gitu, boleh aja. Tapi kalau itu merasa kamu nggak membantu, perlu dibawa ke psikolog. Jadi kalau ditanya harus bahaya nggak sih? Itu akan bahaya selanjutnya. Kenapa? Karena kamu jadi nggak bisa mengelola emosi dengan jujur, kamu nggak bisa jadi diri kita sendiri. Sehingga bantu diri kamu buat asosiasi. Kira-kira perasaan kayak apa ya? Kalau kayak tanaman kayak apa nih? Kayak pohon beringin Mbak lagi adem gitu. Lagi adem ya. Kan enak lagi gitu ya. menenangkan untuk orang banyak gitu ya. Dan itu kan tanpa judgement, artinya kamu nggak boleh sedih, kamu nggak boleh apa? Iya biarin aja. Itu perasaan. Dan jadi aku selalu bilang jadilah manusia gitu. Manusia itu punya perasaan, be human, dan nggak apa-apa buat senang sedih. Ya kalau kita nggak punya perasaan, apa bedanya kita sama robot gitu kan? Justru itu yang jadi kekuatan kita, perasaan kita. Dan bantu ekspresikan dengan jujur aja dengan diri sendiri. It's okay kok buat ngerasa demikian. Baru kalau memang nggak bisa,
pergilah ke psikolog ataupun psikiater dan profesional lainnya. Jadi perlu memvalidasi perasaannya dulu yang Betul utama sekali. ya. Dan paling tidak jujur, tadi mulai jujur sama diri sendiri dulu gitu. Sebenarnya ketika kita menutupi sesuatu, kita juga sedang denial pada diri kita sendiri. Mungkin Mbak Erika bisa menerapkannya ya di rumah. Kalau lagi merasa nggak nyaman ya nggak apa-apa. Kita bilang kita nggak nyaman, kita bilang kita nggak baik-baik saja, nggak usah pura-pura bahagia atau ceria, karena itu rasanya sakit banget sih kalau Betul. senyum dalam kondisi terluka tuh nggak enak banget gitu ya. Oke, atau mungkin kalau sudah tidak nyaman sama sekali ya mungkin harus punya bantuan dari tenaga profesional. Betul. Nah, kita bicara tadi balik lagi ke kepribadian ganda. Bisa tidak sih apa yang dilakukan oleh Mbak Erika tadi lambat laun akhirnya membuahkan kondisi tadi punya kepribadian yang berbeda, atau sebenarnya ini sama sekali berbeda, bukan dimulai dari suatu yang dia biasakan dan dia sadari. Oke. Nah, ini seninya manusia. Contoh, ada 2 orang anak dengan orang tua yang sama. Yang satu anaknya bisa, misalnya orang tuanya sama-sama gitu ya, sangat-sangat disiplin, nggak mau dengerin anaknya, simple itu. Ada satu anak yang sangat-sangat jadi pembangkang. Ada satu anak yang sangat-sangat menurut, sampai dewasa dia selalu nanya orang tuanya, saya harus apa? Karena saking banyaknya aturan. Itu seninya manusia. Saat kita ada trauma masa kecil, bisa nggak jadi kepribadian ganda? Bisa. Bisa nggak jadi depresi? Bisa. Bisa nggak jadi akhirnya gangguan kecemasan? Bisa. Artinya bisa jadi berbagai macam. Kalau berbagai kemungkinan kita akan banyak sekali. Apakah ini bisa jadi kepribadian ganda? Ada kemungkinan. Tapi bisa jadi yang lain, bisa. Bisa nggak jadi survive juga? Oh, saat itu akhirnya ketemu psikolog, ketemu lingkungan yang cocok, dia belajar buat mengerti dirinya sendiri. Bisa nggak jadi dia lebih sehat? Bisa. Bisa nggak jadi suatu hari dia akan jadi orang yang lebih kuat, yang bahkan bisa menginspirasi orang banyak? Bisa. Itu artnya manusia, itu seninya manusia. Seninya manusia, tergantung bagaimana dia menjalani tadi ya. Betul. Luka batinnya itu seperti apa, dia selesaikan, caranya seperti apa, didiamkan akhirnya nanti meledak, atau sebenarnya diselesaikan dengan cara yang lebih baik, akhirnya menjadi orang yang lebih baik lagi. Betul. Lebih berkualitas lagi. Nanti kita lanjut lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang kepribadian ganda bersama Mbak Herta Kristabel Hambali MPSI, psikolog klinis dari Bethsaida Hospital. Ini makin seru ya sebenarnya ya, cuma waktunya nggak panjang lagi. Nah, kalau kita bicara tentang di ID sendiri ini kan kepribadian ganda, berarti si pribadi utamanya tidak punya self control. Ya. Betul nggak sih? Betul. Nah, ini memungkinkan akan ada dampak-dampak buruk dalam kehidupannya, karena mungkin orang berpikir ya udah sih punya kepribadian banyak juga nggak apa-apa selama itu baik semua. Betul. Ya dong, bermanfaat semua. Tapi kalau tidak, bagaimana? Apa hal yang mungkin terjadi pada dirinya? Bisakah dia merugikan diri sendiri, menyakiti diri sendiri sampai merugikan orang lain? Bisa sebetulnya. Jadi kalau kita ngomongin kepribadian ganda, anggaplah dia misalnya trauma tertentu, biasanya menghadapi orang yang memperkosa dia misalnya gitu. Dia akan split untuk melindungi. Kita kan nggak tahu splitnya itu kepribadian seperti apa. Bisa aja akhirnya yang split itu yang menyakiti orang lain misalnya, atau yang emosinya meledak-ledak, sehingga kadang mungkin dia dipersalahkan sesuatu yang dia nggak tahu kalau dia perbuat itu, karena diambil alih oleh kepribadian lain. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan dia akhirnya terus-menerus, kok saya disalahin ya, padahal itu perbuatannya saya nggak merasa melakukan. Nah, itu yang membuat dia akhirnya mengarah ke arah gangguan depresi, mengarah ke gangguan berpikir untuk bunuh diri, gangguan kecemasan, kok tiba-tiba saya lupa, jadi timelinenya kok saya bingung. Itu yang akhirnya membuat berdampak juga kepada dia. Padahal ya saya sekali lagi bilang gitu kan, gangguan psikologis kita sendiri nggak pingin gitu loh punya ini, apalagi mereka dengan gangguan kepribadian ganda. Oke, nah gangguan ini apakah bisa disembuhkan? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik gitu yang saya mesti jawab.
bisa disembuhkan, namun ada namunnya. Namun ini namunnya butuh, besar nih ya. betul, namun butuh treatment yang sangat panjang Oke. untuk psikolog. Artinya ini kepribadian tuh diapain gitu ya disembuhkannya. Kita belajar kalau pertama adalah prioritasnya apa. Misalnya, oh kita prioritasnya dia ada banyak kepribadian yang ke arah menyakiti orang lain. Kita prioritasnya oke, kita belajar buat kelola emosinya. Terus lama-lama di akhirnya itu membantu buat mereka menerima apa yang terjadi, menerima kayak tadi. Trauma itu kan mungkin kita bilang nggak disembuhkan, kita belajar nerima dulu sebelum itu sembuh. Kita belajar buat kira-kira bagaimana nih merangkul setiap kepribadian sehingga utuh kembali menjadi satu gitu loh. Nah arahnya treatmentnya seperti itu. Pertanyaan lanjutan adalah biasanya boleh nggak dibantu obat? Oke. Boleh jawabannya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang boleh menggunakan obat karena obat itu akan mendukung. Kira-kira terus jadinya biasanya nih pertanyaan paling sering, ketergantungan nggak? Ketergantungan itu jawabannya tidak. Asalkan pada saat kamu ketemu dokter dan psikiater, mereka sudah dikompetensi bagaimana mengukur dosis dan kebutuhan kamu. Ikuti dosisnya, ikuti arahannya, kira-kira mesti kontrol ulang berapa kali. Itu yang membantu kamu tidak ketergantungan secara obat. Dan bantu psikologisnya artinya bantu kelola emosinya yang tadi, bantu ngatasin traumanya yang tadi, sehingga obat itu dikurangi dosisnya sampai berhenti. Kamu punya cara lain yang lebih sehat untuk mengatasi masalah-masalah kamu di lingkungan. Oke, jadi istilahnya ini bukan ketergantungan obat tapi kebutuhan akan Betul. obat. Selama memang pada tenaga medis yang tepat, lalu dengan dosis yang tepat, jangan tiba-tiba sayangnya rasanya lebih nggak enak nih kalau misalnya matahari Tambahin lagi aja panas, gitu ya. tambahin aja dengan sendirinya, itu nggak bisa seperti Betul. itu ya. Nah, kalau kita bicara pada bisa disembuhkan namun gitu kan ya, ini mengarahnya pada balik lagi pada jiwa utamanya, tapi kan jiwa utamanya sakit. Betul. Atau dengan meng-create jiwa baru dengan kondisi yang lebih baik. Oke, sebetulnya kayak tadi ada banyak kepribadian. Artinya setiap kali konseling ataupun treatment, kita kan menemukan kepribadian-kepribadian baru. Pada saat kepribadian baru itu kan diusulkan secara proses, kita kan membantu mereka. Kira-kira seperti apa sih kondisi yang lebih tepat mengatasi masalah sampai kita ketemu kepribadian inti. Oke. Bagaimana sih kamu mengatasi masalahnya, apa sih yang bisa dilakukan, dan itu kan perlu waktu yang cukup lama tergantung kondisi medisnya. Kayak tadi, ada kepribadian yang mungkin 5, ada kepribadian yang mungkin 2, ada kepribadian yang mungkin 7, dan setiap orang itu kan punya proses journey-nya masing-masing. Sama-sama depresi nih, sama-sama sedang nih, tapi yang satu lebih cepat, yang satu lebih lambat, kan banyak faktor. Jadi kita nggak bisa ya, memang kepribadian intinya yang harus dipanggil lagi, Betul. di-recall kembali Betul. dengan kondisi lukanya ya terobati gitu ya. Betul. Jadi nggak bisa juga kayaknya Langsung istri, gitu ya. Istri saya kayak lebih seru nih menjadi si A, jadi ini aja deh, nggak bisa kayak gitu ya. Nggak bisa. Nggak bisa, karena itu nggak sembuh, dia tetap hidup dengan jiwa yang lain. Jadi Betul. memang kepribadian intinya yang memang sehat, yang tidak lagi terhantui oleh luka batinnya, itu yang perlu diselamatkan. Mbak, terima kasih banyak Sama-sama. sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Tetap jaga kesehatan biar terus bisa berbagi inspirasi untuk orang banyak. Terima kasih banyak juga kesempatannya Mbak Dika. Amin. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.